Film berawal, kita akan diperlihatkan beberapa tentara Meksiko yang menyiksa seorang marinir Amerika bernama Kolonel Hannibal Smith yang merupakan tokoh utama film ini. Setelah puas menyiksa Smith, mereka memutuskan untuk mengeksekusinya dengan cara yang brutal, yaitu melepaskan dua anjing ganas yang kelaparan. Namun mereka tidak menyadari siapa sosok Smith yang sebenarnya. Ia bukan orang sembarangan dan merupakan ahli strategi yang sangat jenius. Bahkan membiarkan dirinya ditangkap adalah bagian dari rencananya. Di tempat lain, kita dikenalkan pada karakter utama lainnya yang bernama Busco. Terlihat dia sedang kebut-kebutan mengendarai mobil Lamborghini di jalanan kota dan mampu mengelabui para polisi yang mengejarnya. Setelah itu, Bosco menuju ke sebuah bengkel untuk menjemput kekasihnya, namun bengkel tersebut dijaga oleh para preman berkedok ormas, sehingga baku hantam pun terjadi. Dan ternyata, kekasih Busco bukanlah seorang wanita, melainkan hanya sebuah mobil. Selanjutnya, kita bertemu lagi dengan tokoh utama lainnya yang dijuluki The Face. Ia ditangkap para tentara karena ketahuan meniduri istrinya jenderal bernama Tuco. Sementara di tengah padang gurun yang sangat panas, terlihat Smith tengah berlari menuju lokasi di mana Face akan dieksekusi. Tanpa diduga, Kolonel Smith melihat sebuah mobil yang ternyata pengemudinya adalah Busco, sehingga Smith langsung menghentikannya. Ternyata, Busco berasal dari unit militer yang sama dengan Smith, sebuah pasukan elit yang dikenal The Rangers. Busco juga tak menduga kalau dirinya bisa bertemu langsung dengan Kolonel Smith, salah satu orang yang paling jenius dan disegani di militer Amerika. Setelah Smith menjelaskan tujuannya, mereka pun sepakat untuk bekerja sama demi menyelamatkan Face. Di sisi lain, nyawa Face kini sedang terancam karena ia akan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun Face masih tetap santai, sebab dia percaya pada Kolonel Smith yang akan datang menyelamatkannya. Dan benar saja Smith dan Busco datang di momen yang tepat. Mereka mampu mengobrak-abrik pasukan Tuco dan berhasil menyelamatkan Face dan wanita simpanannya. Ternyata penyebab Face sampai tertangkap karena ia nekat menjalankan misi sendirian tanpa persiapan yang matang. Namun dari insiden itu, Face akhirnya mulai mengenal Busco, pria yang sebelumnya dia anggap cuma preman jalanan. Kemudian mereka bertiga mendatangi sebuah rumah sakit. Sesampainya di sana, Smith menemui seseorang yang akan membantu membawa kabur kekasihnya Face. Namun tujuan Smith bukan itu saja. Dia juga ingin merekrut seorang pilot jenius bernama Murdoch. Saking jeniusnya Murdoch sampai dianggap gila oleh semua orang. Bahkan Busco dan Face menjadi korban kejahilannya karena mereka mengira Murdoch adalah dokter sungguhan. Di saat yang sama, Tuco ternyata masih hidup dan langsung menyerbu rumah sakit bersama pasukannya. Bahkan dia mengerahkan serangan udara hanya untuk menangkap Kolonel Smith. Setelah yakin Murdoch adalah pilot yang tepat, Smith mengajaknya kabur menggunakan helikopter. Akan tetapi Busco dan Face masih ragu dengan kemampuan Murdoch sebagai pilot karena nyawa mereka sekarang berada di tangan orang gila yang baru saja mengerjai mereka. Who is this guy? Namun saat helikopter lepas landas, Murdoch langsung membuktikan kemampuannya. Meski pasukan musuh menyerang habis-habisan, namun dia tetap santai dan melakukan manuver ekstrim. Ia sengaja memancing rudal musuh agar saling bertabrakan dan berhasil membawa mereka lolos dari kejaran musuh.
Namun ternyata si Tuco masih belum menyerah dan terus mengejar mereka. Kemudian kita kembali diperlihatkan kecerdikan Kolonel Smith. Ternyata dia sengaja memancing Tuco agar masuk ke wilayah Amerika. Dan inilah yang terjadi. Cerita lalu pindah ke 8 tahun kemudian, tepatnya di sebuah kamp militer Amerika di Irak. Sekarang mereka berempat telah menjadi unit tempur elit yang paling disegani. Mereka adalah satu-satunya tim yang berhasil menyelesaikan 80 misi berbahaya hanya dalam waktu 8 tahun. Atas pencapaian luar biasa itu, mereka menerima berbagai penghargaan dan dijuluki The A-Team. Kemudian Smith didatangi oleh seorang agen CIA bernama Lins. Dia menjelaskan bahwa kelompok kriminal di Irak telah berhasil membuat mesin pencetak uang dolar Amerika jika dibiarkan mereka bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya, dan hal itu bisa membuat ekonomi Amerika hancur. Lins meminta Smith dan timnya untuk mencuri mesin itu, termasuk uang cetakan senilai 1 miliar dolar, dan kebetulan malam ini mesin dan uangnya akan dipindahkan ke Baghdad. So how do you plan on stopping them? God damn it, Hannibal. Kemudian Smith mendatangi Jenderal Morrison untuk meminta izin mengenai misi tersebut. Tapi karena prosesnya sangat lama, akhirnya Jenderal memberikan izin dan meminta Smith agar menjalankan misi ini secara rahasia. Setelah mendapat persetujuan dari Jenderal, Smith kemudian bertemu dengan tim elit lain bernama Black Forest. Black Forest bukan pasukan sembarangan. Mereka bisa saja mengacaukan misi yang akan dijalankan tim Smith, meskipun misi tersebut sangat rahasia. Bahkan Pique sempat mengejek The A-Team, tapi Smith tidak menggubrisnya dan langsung pergi dari sana. Sore harinya, Smith menyusun strategi bersama ketiga rekannya. Face ditugaskan bersiaga di selokan untuk membajak truk berisi mesin pencetak uang. Sementara Smith dan Busco akan menjatuhkan gerbong truk, lalu Murdoch akan mengangkutnya dengan helikopter. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Smith dan pasukannya sudah dalam posisi dan misi pun dimulai. Akhirnya mereka berhasil menjatuhkan gerbong truk ke dalam air, lalu Murdoch segera mengangkutnya dengan helikopter. Kemudian tim Smith membawa gerbong berisi mesin pencetak uang itu dan akan dikirim ke pangkalan. Namun ketika si jenderal akan menghampiri Smith, namun tiba-tiba ternyata semua itu adalah ulah tim Black Forest yang dipimpin oleh Pique. Dalam insiden tersebut si jenderal pun harus tewas akibat ledakan, sedangkan Pique dan pasukannya berhasil melarikan diri dengan membawa alat pencetak uangnya. Akibat kejadian itu, seluruh anggota The A-Team ditangkap karena harus bertanggung jawab atas kegagalan misinya. Keesokan harinya, pasukan Smith harus menjalani sidang di pengadilan militer. Jaksa menganggap tim Smith telah menjalankan misi secara ilegal, apalagi sudah mengakibatkan kematian seorang jenderal. Oleh sebab itu, hakim memutuskan akan menghukum mereka karena telah bertindak tanpa izin resmi. Smith pun membela diri dan menjelaskan bahwa timnya telah mendapat persetujuan langsung dari Jenderal Morrison untuk menjalankan misi tersebut. Namun hakim tetap menyalahkan Smith karena telah melanggar prosedur militer. Akhirnya, Smith dan ketiga anak buahnya diberhentikan dari dinas militer dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun, dan mereka akan dipenjara di lokasi yang berbeda. Scene berlanjut ke 8 bulan kemudian, kita diperlihatkan Smith sekarang di penjara di Colorado. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh agen Lins yang memberitahu bahwa sampai saat ini militer belum berhasil menangkap kelompok Black Forest. Menurut informasi yang mereka dapat, Pique menjual cetakan uang palsu ke pasar gelap dengan bantuan seorang pejabat Arab misterius. Ternyata tujuan Lins datang ke sana adalah meminta bantuan Smith untuk menangkap pasukan Black Forest dan merebut kembali plat pencetak uang tersebut.
Kolonel Smith menyetujui permintaan itu, namun ia mengajukan syarat, yaitu seluruh catatan kriminalnya dan anak buahnya harus dibersihkan. Setelah mencapai kesepakatan, Lynch memberikan sebuah buku kepada Smith yang di dalamnya tersembunyi sebuah cerutu yang telah dicampur dengan zat kimia. Jika Smith mengisap cerutu, maka ia akan tampak seperti meninggal selama beberapa jam. Begitu Lynch pergi, Smith langsung menggunakan cerutu tersebut dan tak lama ia dinyatakan meninggal dunia. Namun saat tubuhnya akan dikremasi, Smith tiba-tiba bangkit dan berhasil kabur dari penjara. Kemudian Smith langsung pergi menuju penjara di Florida untuk membebaskan Face. Dengan rencana yang matang, Smith berhasil mengeluarkan Face dari penjara dengan mudah. Kemudian mereka berdua bergerak cepat untuk membebaskan Busco yang saat ini sedang dipindah ke penjara lain. Smith langsung menembakkan tali penarik ke arah bus tersebut dan inilah aksinya. Setelah berhasil membebaskan Busco, dia membawa keduanya pergi ke Jerman untuk menyelamatkan Murdoch yang saat ini ditahan di rumah sakit jiwa. Ternyata, di sana ada seorang kapten wanita bernama Sosa yang ditugaskan khusus untuk menjaga Murdoch karena pihak militer sudah mengetahui bahwa Smith dan kedua rekannya berhasil kabur. Terlihat Sosa dan para pasien gangguan jiwa sedang menonton film dengan kacamata 3 dimensi. Namun tak ada yang menyadari bahwa Smith dan timnya sedang dalam perjalanan menuju tempat itu. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil membebaskan Murdoch, Smith dan timnya kemudian menuju pangkalan militer Amerika terdekat untuk mencuri sebuah pesawat Hercules agar bisa kabur dari Jerman. Saat akan meninggalkan pangkalan, terlihat Sosa bersama pasukannya masih mengejar mereka, dan beruntungnya Smith CS berhasil lolos. Namun di tengah penerbangan mereka kembali dikejar oleh jet tempur Jerman, sehingga terjadilah pertempuran. Namun pesawat yang ditumpangi Smith akhirnya hancur akibat terkena tembakan, sehingga mereka terpaksa terjun dengan tank baja yang telah dipasangi parasut. Dan akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat di sebuah danau. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Berlin untuk menjalankan misi merebut kembali plat pencetak uang dari pasukan Black Forest. Di sisi lain, Kapten Sosa akhirnya mengetahui bahwa orang yang telah membantu Smith kabur dari penjara adalah Lynch. Dia langsung menghubungi Lynch dan memperingatkan agar tidak ikut campur dalam kasus Smith, dan jika Lynch masih ikut campur maka jabatan Lynch akan terancam. Mendengar ancaman itu, tentu saja Lynch tidak terima. Dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Sosa, bahkan jika perlu menghabisinya. Di tempat lain terlihat tim Smith sedang membahas tentang misi yang akan mereka jalankan. Ternyata, Smith telah menyadari bahwa Lynch akan menyingkirkan siapapun yang berani menghalanginya, termasuk Sosa. Karena hal itulah, Smith meminta Face untuk segera menangkap Sosa dan membawanya ke tempat aman. Tanpa buang waktu, Face langsung pergi ke tempat Sosa dan berhasil menangkapnya. Face memberitahu bahwa Lynch saat ini sedang memburu Sosa dan sebaiknya pergi ke tempat aman. Face juga meminta Sosa untuk tidak menghalangi Smith yang sedang menjalankan misi demi membersihkan nama mereka. Setelah memastikan Sosa berada di tempat aman, Smith dan timnya mendatangi sebuah gedung untuk mencuri plat pencetak uang yang saat itu berada di tangan Pique. Saat Pique akan bertemu dengan seorang pejabat Arab, Smith dan timnya langsung beraksi. Dalam serangan itu, Smith melempar si pejabat Arab keluar gedung dan Murdoch yang sudah standby berhasil menangkapnya dengan helikopter. Sementara itu, Smith berhasil mendapatkan plat tersebut yang disimpan dalam koper dan melarikan diri menggunakan tali rafia. Namun sayangnya ia ditembaki oleh Pique hingga membuat koper itu terjatuh. Beruntung, Busco yang sudah bersiap di bawah langsung sigap mengambil koper tersebut.
Tapi sialnya, saat Busco berusaha kabur harus tertembak oleh Pique dan berhasil merebut kopernya. Saat Pique akan menghabisi Busco, tiba-tiba Smith datang menyelamatkannya. Dan akhirnya tim Smith berhasil melarikan diri dengan membawa plat pencetak uang. Melihat itu, Pique pun berusaha mengejar mereka. Tapi saat di jalan ia terkepung oleh Sosa dan anak buahnya. Adegan berpindah ke Smith dan timnya yang kini sudah berada di markas milik mereka. Terlihat semua anggota tim masih sehat walafiat, dan sekarang mereka akan membuka penutup wajah pria Arab yang berhasil mereka culik. Ketika penutup wajah itu dibuka, ternyata pria Arab itu adalah si Jenderal Morrison yang dulu dinyatakan tewas akibat diserang oleh pasukan Black Forest. Melihat itu, Smith dan timnya tak menyangka bahwa jenderal yang mereka hormati ternyata telah mengkhianati mereka. Face yang emosi bahkan sempat ingin menembaknya, namun Smith langsung menghentikannya karena dia akan menginterogasi jenderal lebih dulu. Akhirnya jenderal mengaku bahwa dirinya telah bekerja sama dengan Lynch untuk mendapatkan alat pencetak uang dengan memanfaatkan tim Smith. Tapi setelah tim Smith berhasil mendapatkan alat itu, jenderal memutuskan mengkhianati Lynch dengan memerintahkan Pique untuk merebut alat tersebut dan memalsukan kematiannya. National hero. Are you guys crazy? Mendengar pengakuan jenderal, Smith segera menghubungi Lynch dan memberitahu bahwa alat serta jenderal sudah berhasil diamankan. Namun karena kejahatannya telah terbongkar, Lynch memerintahkan anak buahnya untuk melakukan serangan udara untuk melenyapkan Smith dan timnya beserta Morrison dalam sekali serangan. Akibat serangan itu, jenderal pun harus tewas, tetapi Smith dan ketiga anak buahnya berhasil selamat setelah melompat ke danau. What do we do, boss? I don't know, Murdoch. Scene beralih ke Sosa yang sedang menginterogasi Pique. Namun tiba-tiba Lynch datang dan secara paksa mengambil alih tahanan tersebut. Kemudian Lynch mengajak kerjasama Pique untuk merebut kembali cetakan plat serta menghancurkan The A-Team. Loot and cut me out? I like that. Di sisi lain, nampak Smith mulai kebingungan bagaimana cara melawan Lynch dan membersihkan namanya dari daftar buronan. Face kemudian menjelaskan sebuah rencana dan meminta Smith menghubungi Sosa untuk memberitahu bahwa mereka masih memiliki cetakan plat dan menyandera sang jenderal sebagai alat tukar demi kebebasan mereka. Kemudian Smith menghubungi Sosa untuk mengajak ketemuan di sebuah dermaga di Los Angeles. Smith memberitahu bahwa si jenderal dan timnya berhasil selamat, serta koper yang berisi plat cetakan uangnya pun masih berada di tangannya. Sayangnya, percakapan tersebut disadap oleh Lynch, sehingga dia mengetahui lokasi pertemuan tersebut. Menyadari hal itu, Face segera menyiapkan rencana cadangan. Ia menugaskan Murdoch untuk menyamar sebagai si jenderal, sekaligus membuat pengalihan untuk menghabisi anak buah Lynch. Any questions? Singkat cerita, malam hari pun tiba. Setelah semuanya siap, mereka pun bergerak menuju dermaga dan memulai misi. Setibanya di sana, terlihat Lynch dan pasukannya telah menempati posisi strategis dan bersiap untuk baku tembak. Namun, Smith tetap tenang dan masuk ke dalam salah satu kontainer bersama Murdoch, yang kepalanya ditutup agar Lynch mengira dia adalah sang jenderal. Sementara itu, Face yang berada di ruang kontrol mengacak posisi 3 kontainer agar Lynch kebingungan mencari kontainer yang berisi Smith dan jenderal palsu. Pada saat yang sama, Busco langsung beraksi. Ia mengendalikan sebuah mobil dari jarak jauh untuk menciptakan kekacauan. Ketika semua anak buah Pique terpancing dan mengepung mobil tersebut, dan tiba-tiba Pique yang melihat semua anak buahnya lenyap, ia pun membalas dengan menembakkan rudal ke arah Busco. Pique lalu mengejar Face dan berhasil menodongkan senjata ke arahnya. Dalam situasi itu, Face pun tak bisa melawan dan hanya bisa pasrah. Beruntungnya Busco datang dan langsung menghabisi Pique.
Namun sialnya, Linz berhasil menemukan posisi Smith di dalam kontainer dan terjadilah baku hantam. Tapi Smith yang mulai kelelahan sudah tak mampu meladeni Linz. Dan saat itu juga, Linz menembak si jenderal palsu karena dia belum tahu kalau itu adalah Murdoch. Smith yang melihat rekannya ditembak, ia pun langsung murka dan bangkit melawan Linz. Di tengah pertarungan tiba-tiba kontainer terangkat dan ternyata Sosa datang bersama pasukannya. Sekarang Linz sudah benar-benar terkepung dan akhirnya dia pun ditahan. Di saat yang sama, Bosco membuka penutup kepala Murdoch. Ternyata Murdoch tidak terluka sama sekali karena kepalanya terlindungi helm baja. Sementara itu, Smith menyerahkan koper berisi alat pencetak uang kepada pihak militer. Namun siapa sangka ia dan timnya justru tetap ditahan karena mereka sebenarnya adalah buronan yang telah kabur dari penjara. Smith dan timnya nampak sangat kecewa kepada Sosa karena telah mengingkari janjinya. Namun saat mereka akan dibawa ke dalam mobil tahanan, Sosa tiba-tiba menghampiri Face dan langsung menciumnya di depan semua orang. Dalam perjalanan menuju penjara, Face mengeluarkan sebuah kunci dari mulutnya. Rupanya kunci itu dari Sosa yang sengaja diberikan Face ketika mereka berdua berciuman. Melihat itu Smith dan rekan-rekannya cuma cengar-cengir karena mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Selanjutnya mereka akan menjalankan misi untuk memberantas koruptor di negara Konoha meskipun dibayar 1 kilogram kecubung saja. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di konten selanjutnya.